Kembali di Prime Show with Aiman, pemirsa. Tidak hanya gebrakan, Erick Thohir juga berjanji akan memberantas mafia bola yang selama ini ditengarai menggerogoti prestasi sepak bola Indonesia. Sepak bola gajah, pengaturan skor, dan lain sebagainya. Di tengah masalah yang mengadang, mampukah Erick Thohir membawa timnas Garuda Indonesia mengangkasa berlaga di Piala Dunia? Kapan? Bagaimana caranya? Pemirsa, saya Aiman Wicaksono pamit undur diri. Anda terus menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya akan kembali untuk mewawancarai Erick Thohir dalam paruh keempat alias terakhir saat ini. Salam. Jadi Menteri BUMN, jadi Ketum PSSI. Menteri BUMN kan luar biasa loh, ada berapa ratusan BUMN. Sekarang 40-an lah. 40-an. Kan udah merger. Oh, iya. Mengelola belasan ribu triliun mungkin. Puluhan ribu triliun. Iya, total aset BUMN itu kan hampir 7.800-an triliun. Atau 9.000 ya? Sekitar segitu ya? Sekitar 10.000 lah mungkin ya? 10.000 triliun lah mungkin. Kurang lebih, coba nanti. Ya, oke. Artinya ribuan triliun aset BUMN, lalu kemudian ketum PSSI, nggak repot. Repot. Apalagi Makanya mau kurang, apalagi nanti kalau jadi kandidat cawapres. itu mah fokus yang ada hari ini aja lah. Oke. Saya rasa kembali kuncinya di tim, ya pasti kita mesti ada pengorbanan yang luar biasa, waktu. Oke. Ya waktu harus kita manage dengan baik. Tidur berapa jam nih sehari? Ya, berat lah, 4-5 jam kali. 4 jam rata-rata tuh Ya, ya? tapi tetap harus dipaksakan. Kayak kemarin misalnya saya mendarat malam, saya langsung makan sama istri sama anak saya. Di Ya, Jakarta. karena kan Sabtu Minggu nggak di rumah sekarang, kadang-kadang di daerah. Sabtu Minggu jarang di rumah. Iya, kadang-kadang di daerah karena ada bola, ada BUMN, ya kan. Jadi kalau saya prinsipnya begini, kita itu sukses karena punya tim yang baik. Jadi di PSSI pun sekarang saya bentuk tim yang baik, di BUMN sudah punya 2 wamen, sesmen, dan saya buktikan komitmen saya dengan generasi muda. Sesmen saya sekarang usia 48, termuda di Indonesia. Untuk sesmen loh. Iya. Saya punya deputi umur 38, apalagi kepemimpinan perempuan sekarang udah hampir 20%. Jadi I commit to that. Oke. Membantu tim. Wamen-wamen saya rasa nggak usah ditanya lah, bankers-bankers terbaik di Indonesia. Jadi ini yang kita dorong, bahwa bagaimana keberlanjutan itu ya jangan terjebak hanya figur gitu. Ya, figur kita kemarin bekas presiden dan pemilik AC Milan Berlusconi meninggal, ya kan? Iya. Tetapi kalau kita lihat dia punya Monza dibangun lagi, ya berarti apa? Pasti ada keberlanjutan. Jadi ini hal yang kita harus jaga. Dan satu hal sebelum saya tutup, saya terkesan ini mungkin, saya nggak tahu nih off the record teman, nanti kalau off the record boleh dipotong, tapi saya mau ngomong dulu. Jadi waktu saya turun ke bawah, saya nggak menyangka ketika seorang ketum PSSI, Menteri BUMN juga itu bilang ke timnya, tolong tadi warung-warung di depan tolong dibeli. Ini bagi saya ini luar biasa. Punya tanggung jawab besar, tapi ngelihat warung-warung kecil gitu terpikir. Meskipun ada orang yang juga nanti akan ngomong, itu mah tugas manajer bukan menteri, atau apalagi capres atau cawapres misalnya. Terlalu kecil untuk mikirin hal-hal seperti itu, tapi itu dipikirin. Kenapa? Ini off the record nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oke, Karena oke, kan tadi saya bilang, satu, waktu saya di private sector, saya lebih bicara korporasi konsumen. Ya. Yang namanya social responsibility-nya ada, tetapi beda ketika kita, apalagi dari Pak Jokowi diajari banyak hal mengenai tadi pelayanan publik. Itu sekarang ya terlepas di dalam kita udah ada dulu, tapi ini akan makin tebal gitu. Jadi sesuatu yang saya rasa tidak overacting ya. Kalau udah banyak banget tanggung jawabnya, masih ngeliat hal-hal kecil seperti itu, dan itu kewajiban. Ya, itu kewajiban. Sama, kita bicara pembangunan sepak bola. Kalau kita kita mau bersih-bersih sepak bola, match fixing, mafia bola kita akan hajar. Tetapi kalau wasitnya kembali dasar hidupnya nggak cukup, tidak ada asuransi, seperti apa? Sama kemarin Kurnia Mega. Assalamualaikum. Kita sama pahlawan bangsa ini, Kurnia Mega. Manusia kuat, itu kita, jiwa yang kuat, itu Bicara
kita bicara tim nasional, tetapi proteksi jangka panjang kepada pahlawan-pahlawan sepak bola Indonesia kita ada, ya buat apa? Nah itulah, kita memikirkan sesuatu program besar itu tidak hanya tadi program besar, tetapi detail dari program itu harus kita ikutin sekecil-kecilnya. Itu kunci kesuksesan. Jadi bukan hanya visi, tetapi implementasi menjadi kencing. Dan ini jadi bukan hanya visi, tetapi penting, implementasi menjadi hal yang penting. Dan ini ya bukan kaitan karena politik di tahun politik, tapi ini dilakukan terus-menerus. Jadi tadi memang saya harus katakan ini, memang sebelumnya ini disampaikan tidak dalam kamera, tapi saya tanyakan dulu, ini off the record nggak? Itulah Apa? insting jurnalis ya, kalau udah langsung. Makanya salah satu yang terbaik. Amin, mudah-mudahan. Saya bilang terbaik, banyak yang cemburu. Nggak penting juga, yang penting punya manfaat. Enggak, tapi buat masyarakat. bagus lah. Kita punya regenerasi juga news anchor, karena kan harus ada lah yang membawa tadi check and balance di dunia ini. Iya. Apakah politik, bisnis maupun apa-apa. Dari media mungkin nanti cek and balance-nya ke politik, mudah-mudahan. Oh, nggak tahu garis tangan, ya kan? Iya, nggak tahu garis tangan. Yang penting dimanapun berada jangan jadi orang lain. Jadilah diri sendiri dan punya manfaat bagi yang lain. Nah itu penting, ya. Aiman Wicaksono dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Terima kasih Pak Ketum. Makasih. Sehat selalu. Sehat ya. Terima kasih. Salam.